Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini gue mau makeover Recalex dari IKEA ini. Fungsinya sih bakalan tetap sama, jadi TV credenza juga. Cuman di sini gue mau nambahin struktur ke rangka existing dari si Recalex ini. Kalau dulu gue make kain buat nutupin per kabel-kabelan. Nah sekarang ini kainnya mau gue hilangkan aja. Dan step pertama as always sanding dulu karena rak gue ini udah cukup lama ya, usianya 4 tahun. Jadi banyak codet-codet di mana-mana, udah banyak noda juga. Dan memang sebelum kita mulai ngecat atau mulai apapun, better kita sanding dulu supaya permukaannya bisa rata. Jadi aslinya rangkanya si Recalex ini kan panjangnya 147 cm ya. Dan TV yang mau gue pakai di rumah ini itu nanti 65 inci. Kalau lo pernah lihat video gue yang makeover kamar di Bogor tuh ya. Nah itu panjangnya tuh 145 cm lah ya. Jadi cuman sisa 2 cm sehingga nanti looknya bakalan boxy banget. That's why gue mau nambahin struktur. Jadi panjangnya menjadi 200 cm. Untuk struktur barunya ini gue nyoba nggak pakai paku, jadi bener-bener pakai lem kayu aja dan gue jepit pakai klem supaya dia nempel. Gue tinggal sekitar 3 jaman lah ya, habis itu klemnya gue buka. Dan karena gue pakai Gorilla Glue kali ya, jadi ini kuat banget sih lemnya. Gue tadi mulai dari sisi yang bawah dulu, dan tadi kan gue balik terus sisi yang sedang gue lem sekarang adalah sisi yang bagian atas. Jadi gue memang sengaja memilih bagian yang banyak codet atau noda gitu supaya nanti adanya di bagian bawah atau di bagian belakang. Jadi untuk struktur yang atas bawah tadi kan gue pakai F-clamp kalau nggak salah ya namanya. Nah ini untuk struktur yang kanan kiri gue pakai clamp sudut. Jadi memang bentuknya dan fungsinya berbeda tergantung kebutuhannya. Dan menurut gue sih kalau clamp sudut ini ataupun F-clamp ya, better lo langsung beli banyak aja sih, lebih dari 8, sehingga ketika lo mengerjakan yang kanan dan yang kiri itu nggak harus gantian kayak gue. Sambil nunggu semua lemnya kering, gue memutuskan untuk mulai ngerjain pintu. Jadi gue minta tolong batangan si daun pintu ini dipotongin sama tukang kayu yang tempat gue beli MDF. Cuman dia motong kemiringannya itu salah, sehingga harus ada gap yang gue isi pakai filler gitu kan. Dan efeknya itu pintu gue jadi miring-miring gitu loh, nggak sesuai sama bayangan gue yang kotak aja gitu kan, tapi ternyata ada kemiringan-kemiringan yang di luar perkiraan gitu. Jadi tadi tuh habis disanding supaya sisa-sisa lem itu bisa terkikis dengan bersih. Terus kita lanjut ke priming. Gue pakai primer dari Jotun, kemudian gue mulai dari sisi yang atas dulu, kemudian sudut-sudut dari masing-masing cubesnya si Recalex. Dan itu sumpah capek banget asli, ini 2 meter rak begini doang aja tuh keringetnya luar biasa. Ini gue ngamplas pintu dulu sambil nunggu first coat of primernya kering. As always, sebelum second coat, kita sanding dulu. Sambil nunggu second coat kering, gue lanjut priming si daun pintu. Lumayan kan ada 3 daun pintu ya. Jadi begitu gue selesai priming first coat buat si daun pintu, gue bisa lanjut ngerjain si rangkanya Recalex. Kalau lo perhatiin tadi gue mulai priming itu dari sisi yang atas duluan kan. Dan ini sekarang gue balik dan gue mulai priming sisi yang bagian bawah. Gue emang berencana untuk priming 1 layer aja. Terus begitu kering gue akan langsung timpa pakai 1 layer warna yang gue mau, yaitu warna taupe. Ini gue dari Jotun juga warnanya. Di sini gue menggunakan 2 jenis roller. Jadi roller yang pertama itu adalah roller yang common digunakan untuk ngecat di medium jenis kayu.
tapi gue lupa namanya apa. Dan yang kedua itu adalah foam roller. Nah, foam roller ini biasa gue gunakan untuk finishing supaya hasilnya itu lebih smooth. Jadi ingat ya, tadi gue mulai ngecat dengan warna taupe itu bagian bawah ada di atas. Semoga lo gak bingung. But maksudnya adalah supaya ketika gue selesai ngecat inner cubes dari si calyx dan ngecat si daun pintu ini, bagian atasnya itu udah kering sehingga bisa gue balik. Kalau lo wondering kenapa sih lo kayaknya kok ribet banget, sebenarnya enggak sih. Dengan gue mengisi waktu sambil ngerjain yang lain itu jadinya lebih efisien. Nah ini kan gue balik ya si calyxnya, jadi gue udah bisa kasih first coat warna taupe itu di bagian atas yang sebenarnya. Kemudian untuk yang bagian lainnya gue udah bisa naro second coat gitu lah. Jadi gue nggak terlalu banyak mubazir waktu gitulah ngerjain ini. So it's the next day dan semua catnya udah pada kering, jadi gue bisa masang cane webbing di daun pintu. Ini cane webbingnya gue pasang pakai staple gun dan motif cane webbingnya ini namanya radio wave atau motif lurus gitu ya kalau misalnya lo cari di Shopee. Karena gue jujur udah bosan sih sama motif yang bulat-bulat gitu. Sekarang kita mau pasang engsel. Jadi engsel yang gue gunakan ini namanya engsel sendok. Dan untuk masang engsel sendok ini perlu mata bor khusus. Nggak bisa pakai mata bor yang buat ngebor dinding gitu ya, karena kan dia bolongannya bulat. Engsel sendok sendiri itu ada 3 jenis setahu gue. Ada yang setengah bengkok, ada yang full bengkok, ada yang lurus. Jadi sambil lu nonton dia ngebor, wait, that came out wrong. Tapi intinya adalah gua di project ini menggunakan 2 jenis engsel sendok. Yang pertama itu lurus itu gua gunakan di kabinet yang kiri dan kanan. Dan engsel yang setengah bengkok itu gua gunakan untuk pintu yang di tengah. Kenapa gitu? Soalnya kalau engsel lurus itu kan dia bener-bener lurus ya, ujung pintu sama ujung kabinetnya. Jadi kalau yang di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan itu memungkinkan pakai engsel yang lurus. Tapi kalau misalnya di tengah itu gue ngambil setengah doang gitu loh dari rangkanya si calyx, jadi harus pakai setengah bengkok. Sumpah ini gue bingung ngejelasinnya, tapi semoga lo ngerti atau ya setidaknya mendapatkan gambaran. Tapi untuk informasi lebih lanjut lo bisa cari tahu sendiri kok. Gue udah sempat mention belum sih kalau project ini tuh lumayan kompleks. So untuk kabinet lo berfungsi dengan baik, pintu lo bisa menutup dengan sempurna, better lo pakai magnet di daun pintu sama di kabinet tempat si daun pintu itu menempel, supaya mereka kan tarik menarik ya kalau magnet ya. Jadinya dia bisa tertutup dengan sempurna. Kemudian ini drama selanjutnya, gue akan mau masang si gold knob ini ya. Simple aja, gue mah gak macem-macem ya kan. Cuman gue lupa kalau ketebalan MDF gue ini tuh 1,8 cm. Sedangkan untuk daun pintu pada umumnya itu sekitar 1,5 cm. Jadi bautnya gak cukup panjang gitu ya untuk menahan si handle-nya. Akhirnya gue cari-cari ke toko bangunan, gak ada. Akhirnya gue pakai yang panjang banget ini. Dan akhirnya yang kita lakukan adalah motong sisanya. Kasih sayang. Kasih sayang. Setelah semua drama tadi, akhirnya gue soothing myself dengan touch up beberapa spot yang memang belum tercover sempurna sama cat. Kemudian calyxnya kita rapiin. Tuh tadinya tuh gue naruh kain di situ karena gue takut baret ya, kan naro-naro tools di situ.
Nah, kita rapiin. Terus yang gue suka dari Kallax adalah dia kan belakangnya bolong ya, dan sengaja gue biarin bolong. Jadi gue bisa naruh modem router di situ. Terus ada deko, ini dekonya TP-Link, gue pakai WiFi mesh system. Terus ada bell. Kemudian di sebelahnya gue bisa naruh lagi kabel colokan gitu ya. Itu yang colokan sebelah kanan. Kemudian yang hitam itu buat TV, dan yang paling depan itu buat kosong aja, buat nge-charge gitu kan, buat tamu or anything else. Sekarang tinggal ngedekor aja. Jadi gue mau nambahin lampu di sebelah kanan, terus gue tambahin artwork, terus diffuser of course jangan lupa, and then ada vas bunga di situ. Kemudian di sebelah kiri gue sebenarnya rada bingung mau naruh artwork apaan ya kan. Akhirnya gue cuma tulis bagian nama anak gue aja, terus sama pot bunga. Ini dia revealnya. I gotta say I'm pretty proud of myself, meskipun hasilnya masih banyak kekurangan di sana-sini. Tapi ya gue cukup puas lah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, leave a comment, and subscribe. See ya!